Untuk SPN Polda Jateng, jadi sesuai dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara pada tanggal 30 Desember 1961 untuk nomor 62. Jadi secara serentak untuk Polri mendirikan 12 sekolah polisi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang dengan tema implementasi program prioritas Lemdiklat Polri bersama dengan KSPN Polda Jateng Bapak Kombes Pol Joko Pitoyo SIK, dan kepada kita semua kita akan mendengarkan bersama tentang riwayat singkat penugasan beliau. Mungkin Bapak KBP Komisaris Besar Polisi Joko Pitoyo bisa menceritakan kepada pemirsa bagaimana riwayat singkat beliau sampai dengan saat ini menjabat selaku KSPN Polda Jateng. Silakan Pak KSPN, mungkin menceritakan kepada pemirsa. Terima kasih pada Pak Mosan. Jadi saya lulus pendidikan Polri Apol 91, penempatan pertama, penugasan pertama di Polda Kalimantan Barat. Wah. Jadi tidak lama, cuma 16 tahun di Kalbar. Waduh, mantap sekali nih kayaknya nih, 16 tahun. Kemudian melaksanakan Sespimen 2008, penempatan di Polda Nusa Tenggara Timur di tempatnya Bang Nanang. Jadi kami sana kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah ke Polda Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saya menjabat Kasat Bimas Polrestabes Semarang. Kemudian Korpripim Polda Jawa Tengah 18 bulan. Kemudian menjabat Kapolres Magelang Kota. Jadi karena saya asli Magelang, jadi Kapolresnya di Magelang juga. Pada tahun 2013 saya bertugas atau pindah ke Polda Metro Jaya menjadi Kabak Binlat Biro Op Polda Metro Jaya. Jadi selama 3,5 tahun. Mulai dari Kabak Binlat ini sampai sekarang saya bertugas di masalah pembinaan dan latihan. Di Kabak Binlat 3,5 tahun, kemudian mutasi pindah ke Lemdiklat Polri 2016 menjadi tutor utama Lemdiklat Polri. Disinilah dari tugas seorang tutor utama bisa melihat SPN yang berada di wilayah. Jadi karena ada program dari dinas, jadi bisa melihat bagaimana SPN yang mulai dari Aceh hingga dengan Papua. Jadi kami sudah melihat dan melihat langsung. 3,5 tahun kami bertugas di tutor utama, kemudian mendapat jabatan sebagai KSPN Polda Sulawesi Selatan. Dasar dari tutor utama ini kami melihat SPN di Sulsel. Jadi kami implementasikan, terus kami lengkapi apa kekurangannya, baik itu sarana prasarana. Kami koordinasi dengan pejabat utama Polda Sulsel waktu itu. Kemudian kami laporkan kepada Bapak Kapolda bahwa SPN memerlukan sarana prasarana berupa ini. Jadi alhamdulillah dengan adanya koordinasi itu bisa mendapatkan bantuan mobil ambulan yang terbaru
Ini waktu kami ceritakan waktu masih di Sulsel, karena saya di Jawa Tengah baru 2 bulan, jadi kami ceritakan dulu dari Sulawesi Selatan, sehingga dengan berjalannya waktu tidak terasa 4,5 tahun berada di Sulawesi Selatan. Jadi itu sudah merupakan bagi kami ya lama, tapi karena saya nikmati tiap tugas yang diembankan oleh pimpinan Polri kepada saya, sehingga rupanya mutasi 2 bulan yang lalu kami di-hire untuk menjabat di Jawa Tengah. Alhamdulillah, kami terima kasih kepada pimpinan Polri yang telah mempercayakan saya untuk memimpin di SPN Polda Jawa Tengah baru 2 bulan ini. Demikian Pak Mosyan. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Joko Pitoyo sudah menyampaikan tentang sejarah singkat, mungkin riwayat hidup singkat penugasan dari Kalsel, NTT, Jateng, PMJ, Lemdiklat, KSPN Sulsel, dan terakhir KSPN Polda Jateng. Dengan beberapa wilayah yang telah ditempati, menambah wawasan dan pengetahuan, mungkin itu yang menjadi modal Bapak KSPN Polda Jateng ini untuk mendidik siswa-siswa baik dari Diktuk, Dikbang Dikbangsbes maupun Prolat. Terima kasih Pak KSPN sudah menyampaikan kepada kita semua, kepada para pemirsa tentang riwayat hidup yang telah disampaikan. Mungkin Bapak KSPN bisa menceritakan sedikit tentang bagaimana sejarah singkat berdirinya tentang SPN Polda Jateng ini. Untuk SPN Polda Jateng, jadi sesuai dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara pada tanggal 30 Desember 1961 untuk nomor 62. Jadi secara serentak untuk Polri mendirikan 12 sekolah polisi negara. Jadi tahun 62, untuk anggaran tahun 62. Dari SPN Deli Serdang, kemudian SPN Padang Besi Padang, kemudian SPN Betung Padang, kemudian SPN Ciputat Jakarta yang sekarang jadi Sepuluhan, kemudian SPN Cisarua Bandung, kemudian di sini ada SPN Cabang Candi, kemudian SPN Purwokerto yang di Banyumas, kemudian SPN Mojokerto, SPN Banjarbaru di Kalsel, kemudian SPN Tua di Ujung Pandang, kemudian SPN Masohi di Ambon. 22 untuk dirinya SPN Polda Jawa Tengah. Kami laporan juga, jadi untuk SPN Polda Jawa Tengah ini untuk daya tampungnya 1.100 saat ini, dengan luas tanah 14,2 hektar yang berada di SPN ini yang kita gunakan sebagai tempat SPN. Untuk kelengkapannya, jadi di SPN Polda Jawa Tengah ini ada bangunan 2 buah masjid, 1 musola, kemudian 1 kemudian 1 gereja. Iya. Jadi yang ada di SPN Jawa Tengah ini. Kolam renang kita punya juga satu lokasi, satu tempat. Bagus. Untuk jumlah personil untuk SPN Jawa Tengah 234. Jadi saya rasa sudah sangat
memenuhi syarat dan daya tampung, kemudian kegiatannya dari seluruh personel yang sudah melaksanakan sertifikasi kurang lebih 84% yang sudah mempunyai sertifikasi sebagai gadut dan 76% sebagai pengasuh. Jadi pada umumnya sudah sesuai dengan kebutuhannya. Baik, mungkin itu yang Pak KSPN tadi sudah menyampaikan bahwa sejarah singkat berdirinya SPN Polda Jateng dari tahun 1962 dengan keluarnya keputusan pada tanggal 30 bulan 12 tahun 1961 bersama-sama dengan 12 SPN lain yang dibentuk pada saat itu. Memang dari melihat sejarahnya SPN Polda Jateng ini sudah termasuk SPN yang awal-awal berdirinya Sekolah Polisi Negara dengan daya tampung saat ini sekitar 1.100 siswa ya Pak KSPN-nya. Baik, 1.100 siswa dengan personil 234. Terima kasih Pak KSPN sudah menyampaikan riwayat sedikit sejarah singkat berdirinya SPN Polda Jateng. Dalam melaksanakan pendidikan siswa, baik siswa Diktuk, Dikbang Dikbang Spes, Prolat, mungkin ada program-program unggulan maupun ada inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh SPN Polda Jateng, mungkin bisa diceritakan kepada kita pada saat ini yang mendukung implementasi program prioritas Lemdiklat, baik kampus integritas, kampus modern, kampus unggul, dan kampus hijau sehat dan bahagia, ataupun program unggulan lainnya dan inovasi sebelumnya yang sudah dilaksanakan atau dibuat oleh SPN Polda Jateng. Mungkin bisa diceritakan kepada kita Pak KSPN. Terima kasih. Dengan adanya program unggulan untuk Lemdiklat Polri, jadi SPN sudah melaksanakan untuk di bidang lingkungan, jadi melaksanakan penghijauan, penanaman pohon, kemudian melakukan penataan taman di depan Mako SPN. Kemudian masalah program ketahanan pangan, kami menyiapkan dan sudah membuat untuk sekarang ini masih dalam tahap pengerjaan pembuatan kolam ikan untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi kolam ikan ini nanti kami gunakan sebagai tempat pemancingan, tempat kumpulnya warga Purwokerto, sehingga bisa menyalurkan hobi di SPN. Ya. Jadi SPN ini akan kami tampilkan bahwa inilah SPN yang humanis, sesuai dengan program Bapak Kapolri yang baru ini kita laksanakan adalah Polri untuk rakyat. Jadi kami tampilkan, jadi nanti gunanya masyarakat bisa mengikuti atau memancing di kolam tersebut. Yang direncanakan ya nanti untuk hasilnya merupakan yang paling bagus di Purwokerto ini. Kemudian masalah penanaman pohon, jadi untuk ketahanan seperti buah-buahan, durian, kelengkeng, manggis, itu sudah kita laksanakan di halaman SPN. Kami bagikan juga bahwa seluruh personel kami bagikan bibit cabai, yang mana setiap personel ini akan menyemai bibit cabai sendiri dan akan menikmati. Jadi kita bisa mengurangi gajinya untuk membeli cabai dengan harga yang kalau di luar bisa sampai puluhan ribu, kalau di personel ya bisa gratis karena di halaman rumahnya akan dibuat kebun cabai. Kami tampilkan
untuk gedung utama, jadi kami rubah dengan warna putih. Wah, Ini kami silakan. kami kami lah. Jadi kalau warna kuning yang selama ini dipakai Polri itu kurang wibawanya, masih belum lah. Jadi kami merubah dimananya gedung putih untuk Jadi di gedung Amerika putih ya Pak Kaspen. kita pindah di SPN ini di Jawa Tengah. Ini adalah gambar gedung utama di SPN. Kaspen. Malam harinya kami juga tampilkan. Nah ini. Pada malam Jadi hari ya. kelihatan pada malam hari lampu kami nyalakan, jadi kelihatan indah. Jadi ini merupakan tempat pariwisata atau tempat ikonnya Purwokerto, masyarakat Purwokerto. Bila lewat depan SPN pasti selfie, banyak komentar yang bagus lah dan situasi ini. 2 bulan kami laksanakan kegiatan tersebut berada di SPN, ya gunanya untuk mendukung ketahanan pangan pemerintah. Kami laporkan juga kepada Pak Musyad untuk SPN Jawa Tengah menerima dari Unhan kaitan dengan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Ya. Direncanakan tanggal 14 April akan masuk di SPN sebanyak 800 siswa. 800 siswa ya? 800 siswa untuk melaksanakan kegiatan atau pelatihan di SPN selama 9 minggu. Ini adalah program daripada Unhan. Jadi untuk segala sesuatunya untuk SPN adalah untuk tempatnya saja. Kemudian dibantu karena prasarana dari Unhan, kami laporkan dibantu kasur, tempat tidur sebanyak 116, kemudian spray, bantal, kemudian peralatan yang lain. Jadi alhamdulillah dapat bantuan dari Unhan yang bisa dipakaikan untuk SPN untuk di yang akan datang. Untuk Gadik, jadi Gadik kami koordinasi dengan secata TNI yang berada di Gobong. Jadi untuk pelajaran tertentu yang bersifat TNI itu mereka yang ngajar, tapi untuk pelajaran yang bersifat pembinaan itu dari pihak SPN yang mengajar. Jadi kami kemarin sudah melaksanakan kuton dengan Bapak Kalemdiklat dan Bapak Karubindiklat. Untuk vendor makan dipegang langsung oleh dari Unhan sendiri. Jadi kami cuma kesempatan pakai untuk bentuknya saja. Jadi itu kegiatan SPN yang akan datang ini minggu depan. Jadi kami laporkan kepada Pak Musyad. Berarti Pak KSPN sudah berinovasi dan menyampaikan kepada kita program-program unggulan. Mungkin Pak KSPN jangan lupa diundang Lemdiklat ya Pak KSPN ya, apabila kolam ikan sudah jadi dan kapan bisa memancing bersama. Karubindiklat sudah daftar pertama untuk ikut hadir juga nanti. Waduh, Pak Karubindiklat mendahului. Harusnya diundang juga yang di bawah jajaran Biro Kurikulum dan Biro Pengkajian supaya bisa mengkaji berapa jumlah ikan lele-lelenya ini. Baik, terima kasih Pak KSPN Kombes Pol Joko Pitoyo. Bapak sudah menyampaikan tentang program unggulan dan inovasi Sadik yang tadi disampaikan pada kita bahwa Pak KSPN sudah berinovasi dan untuk melakukan penanaman pohon manggis, cabai sehingga nanti mendukung program ketahanan pangan, kemudian juga melaksanakan penanaman pohon durian, program mendukung
untuk wisata. Jadi program kampus, dalam hal ini program Kampus Hijau Sehat dan Bahagia, menjadikan SPN sebagai ikon wisata, baik untuk memancing bersama, mengundang masyarakat, kemudian juga gedung-gedung yang ada di SPN untuk menjadi tempat bagi masyarakat untuk berselfie-ria, menjadi kampus yang humanis bagi masyarakat. Dan juga kami melihat bahwa inovasi dan unggulan-unggulan yang disampaikan semua mendukung program prioritas Lemdiklat, yaitu dalam kampus integritas, modern, unggul, dan kampus hijau. Program kami sampaikan bahwa di dalam tema Lemdiklat 2025 ini membangun keutamaan pendidikan Polri untuk mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, membangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Tadi untuk program prioritas kampus integritas sudah disampaikan tadi Bapak KSPN, sehingga bisa dilaksanakan. Dalam hal ini juga akan dilaksanakan kegiatan pelatihan selama 3 minggu di bulan April terhadap siswa dari Unhan, juga untuk pelaksanaan program kampus modern, kampus unggul, kampus hijau. Tadi di dalam program kampus hijau, bahagia dan sehat di Lemdiklat, tadi Bapak KSPN sudah menyampaikan bahwa kampus menjadi ikon wisata dan edukasi terhadap penanaman cabai, kemudian juga untuk mendukung tanaman pangan, tempat masyarakat yang di sekitar SPN untuk berselfie-ria pada malam hari ini, termasuk peduli sumber daya alam, peduli kemanusiaan, peduli lingkungan sosial, peduli seni budaya dan olahraga. Terima kasih Pak SPN. Kami sangat bangga bahwa SPN Polda Jateng menjadi ikon-ikon bagi masyarakat yang ada di kota Purwokerto, yang ada di kota Purwokerto khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya. Terima kasih Pak KSPN pada kesempatan ini, bahwa kita sudah bincang-bincang pada siang hari ini berkaitan dengan tema implementasi program prioritas Lemdiklat. Sekali lagi salam hormat kami kepada seluruh Gadik, kemudian Gadikan, instruktur, kemudian juga pelatih dan seluruh staf SPN yang sudah mempunyai dedikasi untuk melaksanakan program pembelajaran terhadap siswa yang di sana. Program implementasi program prioritas Lemdiklat sudah kita bincang-bincang pada saat ini, dan kami akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada KSPN dan seluruh staf yang ada di SPN Polda Jawa Tengah. Terima kasih, selamat melaksanakan tugas Pak SPN, dan selamat siang. Selamat siang, Ewako.